Shalom, Nerd dan teman-teman. Saya Mary Regina Mamuko akan mempresentasikan review buku Fondasi Pendidikan Kristen yang ditulis oleh Robert Pasmino. Buku ini diterjemahkan oleh Denny Pranolo dan Yanti, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bandung yang bekerja sama dengan BPK Penabur, di mana tebal buku ini yaitu 392 halaman. Buku ini berisi 7 bab. Bab pertama yaitu fondasi Alkitabiah, bab kedua fondasi teologis, bab 3 fondasi filosofis, bab 4 fondasi historis, bab 5 fondasi sosiologis, bab 6 fondasi psikologis, dan bab 7 fondasi kurikulum. Pendahuluan. Tahun 1995, seorang teolog, Alistair McGrath, mengatakan bahwa adanya kontribusi yang kontinu oleh orang Kristen Injili untuk mengajarkan iman di tengah dunia postmodern. Maka diperlukan kesetiaan orang Kristen untuk setia dalam teori dan praktik pendidikan Kristen, sehingga proses pengalihan iman kepada generasi selanjutnya tetap terpelihara. Bab 1. Fondasi Alkitabiah. Kitab suci adalah sumber esensial untuk bisa mengerti keunikan Kristen dalam pendidikan. Karena itu, seluruh pemikiran dan praktik pendidikan Kristen harus dipimpin oleh kebenaran penyataan Allah ketika mereka taat kepada Kristus dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Berbagai model pendidikan yang dibangun di atas fondasi yang Alkitabiah menjadi acuan untuk mengkaji sebuah upaya pendidikan yang dilakukan pada masa lampau, masa kini, dan masa sekarang. Dalam Perjanjian Lama, Matthias Pressworth, seorang pendidik Amerika Latin, mengidentifikasi agen pendidik dalam Perjanjian Lama, antara lain para nabi, imam, orang Lewi, orang bijak, ahli Taurat, para rabi, juga termasuk umat Israel sebagai suatu bangsa. Walter Brueggemann mengidentifikasi komponen kanon Perjanjian Lama sebagai etos dari Taurat yang perlu disingkapkan karena itulah pengikat dari suatu komunitas iman. Komponen yang diidentifikasi dari kanon Perjanjian Lama adalah logos, yaitu kemampuan membedakan hikmat yang aplikatif terhadap kehidupan real sehingga memberikan makna dan keteraturan. Elemen lainnya yang signifikan bagi terbentuknya iman adalah doksologi, di mana pujian dan sukacita menyatakan umat percaya yang dikasihi oleh Allah yang mengasihinya. Kemudian di Perjanjian Baru, pola pendidikan Perjanjian Lama masih dipertahankan. Namun, bagi pengikut Yesus diberikan agenda baru dalam pendidikan. Misalnya dalam Matius 28 ayat 16-20, tujuan pemuridan adalah memampukan orang lain menjadi murid Yesus Kristus yang taat. Pola pengajaran dalam Injil Matius menunjukkan bagaimana pengajaran dilaksanakan di gereja perdana. Kemudian pada Injil Lukas 24 ayat 13-35, komponen kunci dalam pengajaran adalah diskusi, yaitu pada ayat 14. Kemudian pada ayat 17 yaitu pertanyaan terbuka. Kemudian pada ayat 25-27 adalah koreksi dan klarifikasi. Kemudian pada ayat 30-31 yaitu keteladanan, dan pada ayat 33-35 yaitu respons. Kemudian yang menjadi salah satu contoh juga yaitu pada 1 Korintus 2 ayat 6-16, di mana fokus Paulus adalah hikmat dari Allah yang sumbernya adalah Roh Kudus. Dan contoh yang terakhir yaitu surat Ibrani 5 ayat 11-6, yaitu memberi gambaran pentingnya pertanyaan tentang kesiapan sebelum dan selama terjadinya interaksi dalam pengajaran. Perlu memperhatikan basis dalam pendidikan, antara lain salah satu basis menggambarkan pendidikan untuk pemberitaan atau krikma, bertujuan membuat orang mempertimbangkan komitmen pribadi mereka kepada Yesus Kristus. Bab 2. Dalam pendekatan Injili, ada 4 elemen unik dalam pendidikan agama yang secara natur merupakan teologi utama, yaitu yang pertama adalah otoritas Alkitab, yang kedua yaitu pentingnya pertobatan, dan yang ketiga yaitu karya penebusan Yesus Kristus, yang keempat adalah kekudusan pribadi. Selain itu ada pula pengakuan iman rasuli yang menjadi fondasi teologis. Ada juga 3 dogma teologi dalam pandangan reform, yaitu perjanjian penciptaan, kejatuhan manusia, dan perjanjian penebusan. Dan ada pun teologi pendidikan Paulo Freire. Bab 3. Fondasi filosofis. Metafisika menyatukan naturalitas dan apa yang dinyatakan dalam realitas tersebut.
Beberapa disiplin ilmu yang tercakup di dalam seperti teologi atau studi tentang Allah, antropologi, studi tentang manusia, ontologi, studi tentang keberadaan manusia dan kehidupan, dan kosmologi, studi tentang dunia. Kemudian masuk pada epistemologi, adalah studi tentang pengetahuan dengan pertanyaan kunci, apa yang benar? Masalah yang dihadapi pendidikan Kristen adalah bagaimana mempertahankan kebenaran dalam suatu tekanan untuk membedakan manakah kebenaran lewat penelitian dari berbagai disiplin ilmu dan manakah kebenaran yang dinyatakan Alkitab. Yang ketiga yaitu aksiologi, adalah studi tentang nilai dengan pertanyaan kunci, apa yang bernilai? Aksiologi berhubungan dengan etika atau standar penilaian dan estetika tentang keindahan. Bab 4. Fondasi historis. Sejarah adalah ilmu dalam arti kumpulan seperangkat penyelidikan yang berisi analisis, dokumen, dan bukti-bukti lain yang dilakukan dengan penuh keteraturan dan objektivitas. Fondasi historis yang dibahas dalam buku ini yaitu sejarah pendidikan Kristen dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, abad pertengahan, masa Renaissance, masa reformasi, dan pendidikan di Amerika Serikat. Bab 5. Fondasi sosiologis. Tugas ilmu sosial adalah menganalisis proses-proses yang olehnya realitas dikonstruksi secara sosial. Dalam kasus iman Kristen, pendidik membagi pengetahuan tentang Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yesus Kristus dan pengetahuan tentang iman Kristen itu sendiri. Pendidikan Kristen berusaha berbagi dengan peserta didiknya mengenai apa yang telah dinyatakan dan apa yang akan ditetapkan sebagai realitas oleh komunitas Kristen berabad-abad. Banyaknya budaya yang diwujudkan dalam iman Kristen dengan cara yang memuliakan Tuhan. Budaya di mana seorang dilahirkan menjadi jendela untuk melihat dunia. Teladan Kristus sebagai pengubah budaya menyoroti kebutuhan orang Kristen untuk mempromosikan pembaharuan dan kebangkitan dalam budaya yang lebih luas sebagai sarana untuk mempromosikan kehendak Allah. Bab 6. Fondasi psikologis. Ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan diversiasi, fragmentasi, pendekatan menolak pengetahuan, pendekatan terintegrasi berpotensi salah arah, dan pendekatan integrasi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Adapun juga dibahas mengenai perkembangan manusia. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, perkembangan psikologi menurut Erik Erikson, perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, dan perkembangan iman menurut James Fowler. Bab 7. Fondasi kurikulum. Orang Kristen harus memiliki dan menghidupi nilai-nilai yang mereka nyatakan. Orang Kristen harus menerjemahkan nilai-nilai mereka menjadi tujuan kurikulum. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengejar nilai-nilai dalam aturan institusional dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan yang konstan untuk pembaharuan dalam formasi kurikulum, kebutuhan untuk menegaskan kembali nilai-nilai dasar dan tujuan. Kurikulum implisit mengidentifikasi dampak samping dari pendidikan yang sifatnya non-akademis dan sistematis. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, buku ini menjadi landasan berpikir dan praktek pendidikan Kristen dari berbagai aspek, khususnya menjadi fondasi dalam berpikir dan berpraktek pendidikan agama Kristen. Yang menjadi kelemahannya, buku ini tidak terdapat teori mengenai pendidikan Kristen di Indonesia, khususnya secara sosiologis. Demikianlah presentasi saya, terima kasih.